Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pembahasan soal UTS Mekanika Rekayasa 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saad Tama dengan NIM 3 angka terakhir 113 dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Berikut adalah soal yang sudah disediakan. Di sini kita akan melakukan penghitungan dengan 3 metode, yaitu metode kesetimbangan titik buhul, metode Ritter, dan Pemonar. Metode titik buhul. Pertama-tama kita akan melakukan pencarian RBV dan RAV dengan cara meninjau titik M, momen gaya di titik MB, dan momen gaya di titik A. Pada momen gaya berlaku jika searah jarum jam maka bertanda positif, jika berlawanan arah jarum jam maka negatif. Menghasilkan RAV positif dikalikan jaraknya, yaitu A ke B, kemudian beban P1 dikalikan jarak yang sama A ke B, kemudian P2 jaraknya C ke B, P3 jaraknya D ke B, P4 jaraknya E ke B, sedangkan P5 tidak memiliki jarak pada ke titik B sehingga 0 hasilnya. Setelah itu kita substitusikan besar beban tersebut yang ada di soal, kemudian kita kalikan dan dibagi menjadi RAV sama dengan 37,5 kN. Sedangkan untuk RBV, pada RBV kita melakukan tinjau pada titik A, momen gaya di titik A. Sebenarnya sama dengan sigma momen gaya di titik B, namun yang membuat beda yaitu arah gaya RBV berlawanan dengan arah jarum jam yang berarti negatif, sedangkan momen besar beban yang ada ke bawah namun searah dengan jarum jam sehingga tandanya positif. Dengan begitu menghasilkan RBV sama dengan 37,5 kN. Kemudian kita melakukan check control dengan sigma KV sama dengan 0 dan memasukkan RAV, RBV, kemudian dikurangi beban-beban yang berlaku. Jika menghasilkan 0 maka tandanya memenuhi. Kemudian kita mencari besar sudut pada titik A dan titik B itu sama, yaitu dengan cara Pythagoras. AF sama dengan akar 2,1 kuadrat dari FC ini, kemudian ditambah 2 kuadrat dari AC menghasilkan 2,9, berarti besar AF ini 2,9. Kemudian kita mencari sin alfa, alfanya ada di sini, titik A, menghasilkan 0,72. Untuk cos alfanya menghasilkan 0,69. Kemudian kita melakukan peninjauan titik buhul, titik A. Pada titik A bekerja gaya tersebut yaitu P1, F1 sin 46, RAV, F1. F1 ini dijabarkan menjadi F1 sin 46 derajat, F1 cos 46 derajat. Kemudian kita hitung sigma FA atau gaya yang bekerja di vertikal
titik A, yaitu RAV plus F1 sin 46 derajat min P1 sama dengan 0, menghasilkan F1 sama dengan negatif 36,805 kN. Untuk gaya di sumbu horizontal menghasilkan F2 sama dengan 25,395 kN. Dan kita beralih ke titik C. Titik C, F5 kita jabarkan lagi, F5 sin 46, F5 cos 46 derajat. Pada gaya vertikal, yaitu F3 ditambah F5 sin 46 derajat sama dengan 0. Namun salah satunya kedua ini belum kita ketahui semua, sehingga terbentuk persamaan satu. Untuk yang horizontal terdapat 3 gaya, namun yang diketahui hanya satu gaya, sehingga membentuk persamaan juga. Kita beralih ke titik F. Titik F yaitu yang vertikal, gaya vertikal, yaitu main F3 negatif semua. Ini negatif semua karena ke bawah, sehingga menghasilkan F3 sama dengan 11,5 kN. Untuk yang horizontal, ini ke kiri negatif, kanan positif, hingga terbentuk F4 sama dengan negatif 25,395 kN. Kemudian kita melakukan substitusi persamaan yang tadi, karena F3-nya sudah kita ketahui, dimasukkan F5-nya ketemu negatif 15,972 kN. Kita substitusikan lagi ke persamaan 2 untuk mencari F6. Kemudian F6-nya menghasilkan 36,416 kN. Kita beralih ke titik D. Titik D bekerja gaya F7. F7 ini 0 karena sigma FD sama dengan 0. Ya, tapi yang bekerja hanya satu gaya, sehingga F7 ini 0. Untuk yang horizontal, F6 ini negatif, F10 ini positif, sehingga F10 menghasilkan 36,415 kN. Kita ke titik G. Titik G pada gaya vertikal ini juga ke bawah semua, dari F3, P3, F5 sin 46 derajat, F5 sin 46 derajat, menghasilkan F9 negatif 15,972 kN. Pada gaya horizontalnya, ini rata kiri kanan, jadi kita masukkan ini, mendapatkan F8 sama dengan negatif 25,395 kN. Dan kita beralih ke titik E. Titik E, gaya vertikal yang bekerja ke atas semua, tidak ada yang ke bawah, berarti positif semua. F11 tambah F9 sin 46 derajat menghasilkan F11 11,5 kN. Untuk yang gaya horizontalnya yang ke kanan F13 positif, yang lainnya negatif, F10, F9 cos 46 negatif, menghasilkan F13 25,395 kN. Kita beralih ke titik H. Titik H pada gaya horizontalnya terbentuk negatif F8 ditambah F12 cos 46 derajat, menghasilkan F12 sama dengan negatif 36,805 kN. Untuk gaya vertikal horizontalnya, vertikal di titik H-nya menghasilkan F11 sama dengan 11,5 kN. Melakukan cek kontrol di titik B, kita masukkan semua.
sesuai dengan arah gayanya. Jika ke bawah positif, ke bawah negatif, ke atas positif, dan menghasilkan angka 0 yang artinya memenuhi. Kemudian kita beralih ke metode Ritter. Metode Ritter mirip dengan metode titik buhul, namun pengerjaannya menggunakan momen gaya, sedangkan pada titik buhul mengerjakannya dengan sigma gaya. Kita melakukan potongan pada gambar struktur batang tersebut, menghasilkan potongan 1, potongan 2, potongan 3, potongan 4, potongan 5, potongan 6, dan potongan 7. Kita meninjau satu persatu potongan tersebut, yaitu potongan 1, kita mencari sigma momen gaya yang ada di C untuk mencari F1. F1 nya ketemu negatif 36,805 kN. Kemudian kita masih bisa melakukan peninjauan momen gaya di titik F yang menghasilkan F2 sama dengan 25,24 kN. Untuk potongan yang kedua, kita melakukan peninjauan momen gaya di titik C dan di titik A. Untuk peninjauan yang di titik C menghasilkan F4 sama dengan negatif 25,395 kN. Untuk yang di titik A menghasilkan F3 sama dengan 11,5 kN. Dan kita beralih ke potongan ketiga. Kita melakukan peninjauan sigma momen gaya di titik D dan di titik F. Pada titik D menghasilkan F5 negatif 15,972 kN. Yang di titik F kita menghasilkan F6 sama dengan 36,26 kN. Untuk potongan keempat, kita melakukan peninjauan di titik G dan di titik E. Untuk di titik G yang bekerja adalah F10 dikalikan jarak G ke D ini 2,1 dan F6 juga dikalikan 2,1 menghasilkan F10 36,26 kN. Untuk yang di peninjauan di titik E yang bekerja hanyalah F7 dan F7 ini menghasilkan angka 0 kN. Potongan kelima, kita melakukan peninjauan momen gaya di titik H dan di titik D. Pada titik H menghasilkan F9 sama dengan negatif 15,972 kN. Dan yang di titik D menghasilkan F8 sama dengan negatif 25,395 kN. Kita lanjut ke potongan 6. Potongan 6 kita melakukan peninjauan momen gaya di titik H dan di titik B. Yang di titik H menghasilkan F13 sama dengan 25,24 kN dan yang di titik B menghasilkan F11 sama dengan 23,1 kN. Kemudian potongan 7. Untuk potongan 7 kita hanya melakukan peninjauan di satu titik karena F11 sudah diketahui, F13 juga sudah diketahui, yang belum hanyalah F12, sehingga kita melakukan peninjauan di satu titik sehingga menghasilkan F12 sama dengan negatif 36,805 kN. Kita lanjut ke metode Cremona. Untuk metode Cremona kita melakukan penggambaran ulang dengan menggunakan skala. Kemudian skala tersebut digunakan untuk
mengkali hasil pengukuran dari gaya-gaya tersebut sehingga menghasilkan gaya sesungguhnya seperti ini. F1 terbentuk, F2, F3, F4. Ya, saya rasa cukup. Saya minta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam saya melakukan pembahasan kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.